Baik, mama semua, kita baru saja belajar bicara tentang deteksi dini kekerasan seksual dan juga cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut lagi tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Tapi sebelumnya saya mau tanya, mama semua masih bersemangat? Masih semangat, Bu. Masih bersemangat di siang-siang hari ini. Baik, kalau gitu kita sama-sama bertepuk tangan, itu tepuk tangan semangat. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih Mama. Itu tanda bahwa Mama semua masih bersemangat untuk ikut pertemuan saat ini. Nah, saat ini kita bicara tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Kalau kita bicara tentang anak istimewa, kira-kira apa yang Mama belum pikirkan tentang anak istimewa itu? Anak istimewa itu adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus, yang mengalami hambatan fisik atau mental dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Ya, jadi anak-anak yang Mama tahu tentang anak istimewa itu adalah anak-anak yang mereka punya kekurangan fisik atau mereka butuh perhatian khusus. Ya, di sini seperti apa kira-kira yang dimaksudkan? Tadi kan sudah kita lihat bahwa ini ada pengertian anak istimewa, bahwa anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dan potensi yang ada pada diri mereka. Nah, kira-kira dari tadi yang Mama sudah sampaikan tentang anak istimewa, Mama punya pemikiran anak istimewa itu seperti apa. Nah, dengan pengertian anak istimewa di flip chart ini, kira-kira mereka yang butuh perhatian khusus itu mereka yang seperti apa? Misalnya orang buta, orang tuli, orang yang tidak mempunyai salah satu tangannya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, orang bisu. Masih banyak Ibu yang tidak bisa disebutkan. Ya, masih banyak orang-orang yang masuk dalam kategori anak istimewa. Nah, di sini bukan hanya anak-anak saja yang mengalami hal seperti ini, tapi ada juga orang tua yang mengalami hal seperti ini. Itu kalau biasanya kita sebut dengan penyandang disabilitas atau cacat. Nah, di sini kita melihat bahwa mereka itu dikatakan istimewa karena keadaan mereka. Mereka dikatakan istimewa karena mereka mendapat perhatian yang khusus. Ya. Mereka dikatakan sebagai anak istimewa. Kenapa? Karena walaupun yang kekurangan fisik yang ada pada diri mereka, tapi mereka punya potensi yang mereka kembangkan dalam diri mereka. Ada dalam diri mereka yang mereka berusaha untuk keluarkan. Kita melihat contoh seperti orang-orang buta. Pasti pernah melihat orang buta? Ya, ada orang buta, dia buta tapi dia bisa melakukan hal yang sama dengan kita orang normal. Ya, biasa Mama mungkin pernah lihat orang-orang buta yang jalan di jalan raya dengan menggendong hasil karya mereka seperti kemoceng, bulu-bulu ayam itu untuk bersih-bersih debu itu, mereka berjalan dan berjualan di pinggir jalan. Kemudian ada juga orang buta tapi mereka pandai bernyanyi. Ada juga orang buta yang mereka pandai bermain alat musik. Nah, karena bukan hanya orang buta, tapi ada juga orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Mereka punya kekurangan fisik mereka, tapi mereka punya kemampuan yang mereka potensi yang terus mereka kembangkan. Nah, untuk itu kita bisa sama-sama buka buku pintar halaman 27. Di sini ada cerita tentang Getun. Silakan. Cerita tentang si Getun ini, dia lahir tanpa memiliki tangan. Getun ini dia bisa bermain piano dengan menggunakan kaki. Dia juga bisa menyisir rambut dengan menggunakan kaki. Getun juga bisa membaca buku. Walaupun dia tidak memiliki tangan, tetapi dia bisa memegang buku pakai kakinya. Terus Getun memakai kerudung dengan
memakai kaki. Getun pergi ke sekolah bersama dengan teman-teman. Getun bisa menulis di sekolah dengan memakai kaki juga. Getun sedang makan dengan memakai kedua kakinya. Getun sedang membantu ibunya mencuci piring. Juga membantu ibunya memotong sayur, tetapi dia memakai kedua kakinya. Getun juga bisa bermain HP dengan memakai kaki. Sampai ia berhasil lulus dari SD. Ya, baik, itu cerita tentang Getun yang punya kekurangan fisik. Dia punya kaki, dia punya mata, dia punya telinga yang baik, tapi dia punya kekurangan itu tidak punya tangan. Nah, di sini walaupun Getun tidak punya tangan, tapi dia melakukan segala aktivitas seperti orang-orang yang lengkap anggota tubuh, di mana dia membantu ibunya bekerja, mencuci piring, memotong sayur, bahkan dia menyisir rambutnya, dia mandi, dia memakai kerudungnya. Dan juga dia pergi ke sekolah bersama teman-temannya, dan juga dia bermain piano dengan kakinya. Nah, inilah kita melihat bahwa dia punya potensi yang ada dalam dirinya, yang dimana dia berusaha untuk kembangkan, dikeluarkan, ditunjukkan bahwa inilah potensi saya, walaupun dengan kekurangan fisik yang ada pada dirinya. Dimana dia bisa menggunakan handphone, ya kan? Dia bisa bermain handphone dengan seperti orang-orang yang normal. Menggunakan kakinya. Dengan begitu lincahnya dia mengetik, begitu lincahnya dia bermain piano, begitu lincahnya dia menyisir rambut, dia makan dengan menggunakan kaki. Nah, di sini kita melihat bahwa inilah disebut dengan orang-orang istimewa, anak-anak istimewa. Ya, kira-kira di mama-mama semua kita melihat bahwa kehidupan mama-mama sehari-hari, mungkin tetangga, mungkin saudara atau keluarga, kerabat terdekat, pernahkah ada yang alami seperti Getun? Mama pernah melihat ada yang alami seperti Getun? Pernah. Kira-kira apa yang mama-mama dong? Menurut mama-mama, kira-kira mama-mama punya perasaan seperti apa ketika melihat orang seperti Getun? Merasa kasihan dan merasa prihatin ketika melihat dia berjalan seorang diri, contohnya seperti orang buta. Dia berjalan sendiri seperti orang buta. Nah, baik, terima kasih mama-mama. Di sini kita melihat bahwa dengan keadaannya seperti ini dia tidak malu pergi ke sekolah. Bahkan dia bisa sampai selesai di pendidikannya di SD. Dia sekolah selama 6 tahun dengan keadaan fisik yang seperti itu. Dia belajar, dia menulis, bahkan dia melanjutkan lagi pendidikannya di tingkat SMP, SMA. Bahkan kalau memang dia melanjut lagi ke perguruan tinggi, dia bisa melanjutkannya. Nah, dia tidak ada rasa malu, tapi dia terus maju. Dia tidak ada pantang menyerah. Dia menganggap bahwa dirinya sama seperti orang-orang yang lain. Maka dari itu kita juga sebagai sebagai orang yang normal, kita jangan membeda-bedakan mereka. Ketika ada di lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar mama ada yang seperti ini, mereka yang punya kekurangan fisik, lumpuh, ataupun mereka buta, ataupun mereka bisu, mereka tuli, janganlah kita melakukan hal-hal yang menyakitkan hati mereka, atau seperti kita membeda-bedakan mereka. Ini jangan, dia tidak bisa berbuat apa, jadi pergi jauh-jauh. Tidak, tapi kita harus merangkul mereka, bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, kita tidak ada perbedaan, kita semua sama. Ya, baik, kita tepuk tangan mantul dulu untuk kita semua ya. Baik, kita tepuk tangan. Tepuk tangan mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Ya, baik, terima kasih Mama.